Syekh Daud bin Syaikhullah Batani Nafa'ullah wa asyrarih wa karamatihi wa barakatihi Didi wa dunya wa al-akhirah wa ayyadda alaina wa barakatihi wa warzuqna salamata wa sina wa la'afiyah wa husna wa khatimah wa ala wa ila hadratina al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa afina wa afu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi. Dan arti nabi pada lughat. Jumlah nabi dulu sakati 2 laksa atau 124.000. Sedangkan jumlah rasul 313. Yang ada wajib kita mengimani dalam Quranul Karim itu sebanyak 25 orang nabi dan rasul. Nah, sekarang apa yang dikatakan nabi pada lughat dan pada istilah. Jadi kita barangkali hanya tahu nabi, apa itu seorang nabi dan apa bedanya nabi dan rasul. Adapun arti nabi pada lughat, pada bahasa atau secara umum, yakni orang yang diangkat atau yang terangkat karena ia nabi, diangkat martabatnya. Jadi siapa yang mengangkat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi ini, maka terangkatlah martabatnya. Nah, itulah nabi pada lughat, pada bahasa. Kalau kita mah bisa juga terangkat martabat kita, sebab kita mukmin atau soleh orangnya, apalagi wali. Nah, itu kita sebagaimana ada di dalam hadis Nabi, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilmu liyuhyiya bihil islam wa bayyanu wa bainal anbiya fil jannah wahidah. Barang siapa aja Rasulullah yang datang akannya kematian, wa huwa yatlubul ilmu, dan dia sedang menuntut ilmu. Kemudian wafatnya orang mukmin nih,
Tapi dia menuntut ilmu itu liyuhliya bihil Islam. Nah, untuk menghidupkan agama Islam. Karena agama Islam kita ini, maka kita ada menuntut generasi-generasi, ya lah semakin hilang. Setelah Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi daripada orang Islam. Nah, kali Islamnya banyak, tetapi orang yang mengajarkannya itu kada sebanding, kada sesama lagi orang yang dahulu. Maka orang mukmin seperti kita ini supaya terangkat derajatnya juga seperti Nabi, wabayanahu wa bainal anbiya. Nah, maka dia kalau dia mati nanti kedudukannya dengan para nabi dan rasul fil jannah wahidah, satu derajat aja jauhnya. Ada jauh lah. Itu sebab kita yatlubul ilmu, menuntut ilmu. Nah, sedangkan mereka nabi, dia diangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia seorang nabi. Nah, ini bukan rasul lah, nabi. Kalau nabi dan rasul beda. Dan terangkatlah martabatnya dari segala yang lainnya. Artinya daripada seluruh orang mukmin, nabi tadi beda derajatnya. Apalagi nangkada dengan orang mukmin. Atau boleh juga dikatakan nabi itu orang yang menghabarkan. Nah, apa yang dihabarkan? Karena dia mengabarkan nabi itu makhluk daripada barang yang disuruh dengan dia barang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah pengertian seorang nabi pada lugat, artinya orang yang diangkat Allah. Nah, sebab diangkat Allah, maka terangkatlah martabat kedudukannya di sisi Allah daripada yang lainnya. Nah, sebab mereka nabi itu menghabarkan kepada makhluk barang yang diterima daripada nabi, dihabarkannya pula kepada makhluk. Nah, sebab itulah mereka terangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna pengertian nabi fi istilah pada istilah, yakni manusia yang merdeka. Nah, manusia yang merdeka, lagi dia laki-laki. Seorang nabi itu wajib dia laki-laki. Nabi kada ada perempuan. Kalaunya perempuan itu seorang wali, ya. Seperti Siti Maryam, Siti Hadijah, itu wali bukan nabi. Walaupun istri nabi. Jadi, nabi itu wajib dia laki-laki. Lagi pula merdeka. Tidak ada hamba saya jadi nabi. Dan daripada zuriat anak Adam, artinya turunannya itu nasabnya sambung sampai ke Nabi Adam. Lagi sejahtera ia nabi daripada sesuatu apa namanya ini, yang membawa kepada kekurangan, karena nabi itu maksum lah. Yani yang mengkajikan tabiatnya, artinya perbuatannya itu kada baik. Nah, itu kada ada nabi, karena nabi itu maksum, orang terpelihara tabiatnya, keadaannya, perbuatannya. Dan sejahtera pula daripada kekurangan. Seumpama papa fakir, sangatan miskin banget. Nah, macam mana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub tuh dia bukan orang fakir, asalnya orang kaya.
cuma diuji Allah aja sampai habis hartanya. Tapi setelah ujian tuh kembali lagi Nabi Ayub jadi kaya. Nabi Ayub memiliki rumah yang bertingkat-tingkat, asalnya memiliki lahan ternak ribuan, hadam pembantunya banyak, anak banyak. Misalnya, tetapi karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hasad daripada syaitan iblis. Itu kisah Nabi Ayub sudah kita tahu. Tapi yang jelas para nabi itu dia sejahtera daripada bersangatan fakir. Dan sejahtera ibunya daripada zina. Artinya para nabi itu mustahil dia terjadi daripada anak zina. Anak zina itu ada sejahtera kekurangan. Apalagi ibunya, nah, misalnya pelacur dan lain sebagainya, itu mustahil. Kada maksum. Dan diwahyukan Allah kepadanya wa ma yantiqu anil hawa. Nah, Nabi itu tidak berkata-kata kecuali perkataan mereka itu diwahyukan Allah. Maka itu jadi dia kaulan wa takriran wa fi'lan itu jadi hadis. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kata-kata Nabi itu jadi hadis. Karena perkataan Nabi itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sama kita. Dengan syarat, dengan ajaran agama yang diamalkan dengan dia oleh Nabi. Jadi Nabi itu diwahyukan Allah hukum syara, hukum agama, hukum tauhid, fikihnya, tasawufnya, yang lainnya. Maka Nabi terlebih dahulu mengamalkannya. Dan jika disuruh dengan menyampaikan dia Nabi tadi, maka ia Nabi menyampaikan. Jadi kalau ia menyampaikan, itu Nabi itu jadi Rasul, seorang Nabi dan Rasul. Kalau ia kada menyampaikan, untuk dirinya aja, keluarganya, wa anfusikum wa ahlikumna, itu seorang Nabi. Jadi Nabi itu diwahyukan Allah, kemudian kada disuruh menyampaikan dakwah risalah. Tapi kalau disuruh, maka itu jadi Nabi dan Rasul. Jika dia tiada disuruh menyampaikan, maka dia Nabi dia. Tapi kalau dia disuruh, maka itu Nabi dan Rasul. Itu bedanya antara Nabi dan Rasul. Nah, jadi jelas pengertian Nabi pada istilah manusia yang merdeka, bagi dia laki-laki daripada anak Adam, sejahtera daripada sesuatu yang membawa kepada
daripada diabarkan oleh Nabi itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pula beberapa malaikat. Di sini mengabarkan adanya malaikat itu adalah para nabi, yang mana malaikat ini tiada dapat mengetahui dia banyaknya melainkan Allah Ta'ala berkata. Dan adanya baginya malaikat ini ia kebanyakan makhluk Allah. Jadi daripada manusia itu paling banyak malaikat. Dia makhluk Allah yang paling banyak itu malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada warid, ada perintah daripada asal dari bekas sahabat adalah bagi Allah Ta'ala itu beberapa malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saking banyaknya malaikat ini Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menelan, memakan dunia langit dan dunia bumi ini, niscaya ditelannya. Itulah saking banyaknya malaikat. Jadi di antara makhluk Allah yang paling banyak itu adalah malaikat. Nah ini para nabi juga nama abarkan. Artinya kita tahu adanya malaikat itu dari nabi dan rasul. Dan lagi pula ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu malaikat yang menegahkan. Artinya ada nama malaikat disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala menegahkan, melarang. Setengah seumpama malaikat itu lah mau menjaga kaun. Nah, menjaga kaun itu alamnya, seluruh isi alam itu ada malaikatnya disuruh Allah menjaga. Nah, ada lagi malaikat yang menjaga 2/3 tahun. Disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurusi tahun alam ini, artinya dunia dan langit ini sepertiganya. Sepertiga banyaknya luasnya daripada langit dan bumi. Ada lagi pula malaikat itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan tahun ini, alam ini, seperti menjaga alam ini daripada kerusakan dan lain-lain sebagainya. Itu ada malaikat Allah juga nama urus itu suruh Allah. Jadi itu banyaknya daripada makhluk-makhluk lain, malaikat ini kada tahu hitungannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ada perkataan daripada sahabat asal. Nah, saking banyaknya malaikat ini, kalau disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menelan bumi dan langit ini, habis dimakannya. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pula memiliki beberapa malaikat yang ditugaskan malaikat itu memukul, menyiksa. Khusus malaikat itu hanya pekerjaannya disuruh memukul. Siapa yang dipukulnya? Bagi tiap-tiap anak Adam. Nah ini jumlahnya 400 malaikat. Mulai kita dalam kubur kita sampai hari kiamat, 400 lah. Di antaranya malaikat yang ditugaskan Allah disuruh
memaluk, memukul kita. Termasuklah syaitan, jin, yang masuk dalam neraka, yang berulah dosa dan maksiat, maka dia dipukul. Satu riwayat ada yang mengatakan 360 banyaknya. Dan pula bagi beberapa malaikat yang sudah selesai, saking banyaknya malaikat itu, daripada pekerjaannya malaikat, karena malaikat itu ada yang disuruh Allah memukul, menjaga, mengurusi alam sampai 2/3-nya dan lain-lain sebagainya. Ada juga malaikat yang sudah selesai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka disuruh masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada di dalam aras. Daripada tiap-tiap hari banyaknya 70.000 malaikat tadi masuk ke Baitul Ma'mur, dan bila dah masuk tuh ada pernah kembali lagi. Esoknya lain lagi, ganti pulang malaikatnya 70.000 pada mau pulang. Nah, yang mana Baitul Ma'mur itu, ujar ulama, kira-kira nih perpintangannya dengan Baitullah, kalau ke bawah ke bumi. Maka mereka tiada lagi kembali. Malaikat ini adalah dia jisim yang sangat halus. Jadi kada sama awan kita manusia. Dia punya jisim, punya tubuh tapi sangat halus. Jadi kada bisa melihat. Tapi malaikat bisa melihat on kita. Lagi mempunyai pula malaikatnya roh, kehidupan sama kita. Tapi tubuhnya itu jisim yang sangat halus lah, pada demikian. Lagi bersusun daripada dinasar yang 4. Artinya sama asal kejadiannya tuh kayak kita juga ada dari tanah, unsur tanah, air, angin, api, dinasar yang 4. Tapi dia jisim yang sangat halus, jadi bedanya. Nah, seperti segala hewan-hewan yang lain juga. Nah, ialah malaikat ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Nah, karena dia maha suci daripada maksiat. Nah, mereka terpelihara. Nah, itu mulia. Karena Allah nama angkat. Lagi tiada menyalahi malaikat ini barang yang disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dan kita manusia. Kalau kita ini disuruh Tuhan begini, banyak kita kada patuh lah, melawan perintah Allah. Kalau malaikat kada pernah menyalahi daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dia malaikat. Dan malaikat ini mengerjakan barang yang disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada sepenuhnya bisa banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini tiada disifatkan dengan laki-laki dan perempuan. Artinya malaikat ini kada bisa dikatakan laki-laki dan bukan pula dia perempuan. Dan tiada dia makan dan minum. Artinya kada bisa makan, kada ada minum, karena malaikat itu kada diberi Allah nafsu. Nah, walaupun ada inasar 4 sama kita, jisim halus tidak. Dan tiadalah banyaknya malaikat ini berkawin. Jadi malaikat ini lah kada kawin samaan kita. Dan tiada pula mereka itu beranak. Walaupun
paling banyak daripada makhluk yang lain. Dan tiada malaikat ini pernah mengantuk kita. Kita hari ini mengantuk. Dan tiada mereka ini tidur. Nah, jadi mengantuk ada, tidur ada. Ini kalau ngantuk itu langsung gak tidur. Semuanya malaikat ini mereka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh ada dengan takdis lah, menjaga sucian dirinya. Artinya mereka tuh ada pernah zahir batin, mereka tuh suci pada zaman kita. Nah, kalau kita kan ada najis muhafafah, ada najis mutawasitah, ada najis muwaladah, belum lagi najasah nang dosa, nang zahir, nang batin. Nah, malaikat suci. Karena malaikat ini mereka diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilham wal malaikatil muqarrabin wa ahli fa'atika jama'in, itu ada dalam doa. Dan malaikat ini ada yang diilhamkan Allah, disuruh bertasbih. Tasbih aja sampai hari kiamat. Dan ada yang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hari kiamat, dari Tuhan mulai menjadi akad. Ada pula yang bertahlil, la ilaha illallah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malaikat ini selama-lamanya. Maka didapatlah padanya malaikat ini barang yang didapat oleh ahli surga. Nah, jadi kalau orang nama surga nanti, insya Allah didapatlah amalannya, pekerjaannya seperti malaikat. Artinya mengetahui kita bersifat lah seperti malaikat. Nah, takdis, tasbih, takbir, tahlil. Nah, itu amalan kurang ahli surga. Nah, alhamdulillah kita zikir ada, tasbihnya ada, salawatnya ada. Nah, bahkan salawat kita tuh sangat hebat. Salawat umi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu salawat ummi ngarannya. Salawat ini asalnya diamalkan oleh Abu Hasan As-Sajili. Nah, yang mana Syekh Abu Hasan As-Sajili ini wali wallah, nang sangat besar wali kutub dunia. Beliau sehari bersalawatnya itu sampai ratusan ribu banyaknya. Nah, sampai-sampai Abu Hasan As-Sajili ini didatangi oleh Rasulullah, saking mulianya lidahnya, lisannya dicium oleh Rasulullah. Kisahnya macam itu. Nah, itulah salawat yang ada dalam diri kita. Di beliau bersalawat ratusan ribu. Kemudian pada suatu hari Abu Hasan As-Sajili ini, karena dikenal masyhur waliullah, wali kutub, nah, banyaklah tamu-tamu raja-raja ini, anak silaturahmi, anak tamu. Sehingga beliau dalam menerima tamu tadi, lah karena wajib dia menerima tamu, kada tak beja lagi salawat 100.000, maka salawatnya panjang-panjang asalnya. Lalu beliau maulah salawat yang anda saja, namanya salawat ummi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat kita dalam diri. Ada ulama menerangkan sekali baca salawat ini bisa menggugurkan dosa 80 tahun. Nanti suruh baca salawat itu kita disitu kan padanya 100 kan 1000 kan. Tapi karena kita berjamaah, mawiridnya
kada banyak 4 dan 10, maksudnya 4 aja supaya nyaman. Nah, maka Abu Hasan As-Sajili ini lah datuknya daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, Sidin memang kada punya karya banyak kita, tetapi lah seorang wali besar, wali kutub di dunia. Karena tamu banyak, kada mengurangi beliau baca salawat 100.000 sehari, maka beliau mengulang salawat nanda aja. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Ketika membaca dalam 100.000 itu datang beliau diuji oleh Allah SWT, tiba-tiba mengantuk aja. Lah entah kenyamanan dia selawat tadi atau dingin langsung mengantuk. Nah, itu. Tak tidur, dalam tidur tadi bermimpi datang bermimpi langsung Rasulullah nang datang mengecup bibir Syekh Abu Hasan As-Sajili. Beliau terbangun dalam tidurnya. Terbangun tidur tadi, dikecup bibir, memang terasa bau harum semerbaknya tuh kada mau hilang, tercium kemana-mana. Karena tubuh Rasulullah itu lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak apa aja lebih harum tubuh Rasulullah. Semenjak itulah Imam Abu Hasan As-Sajili mawirid salawat umi ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salawat mawirid kita ya. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan ini. Nah, mudah-mudahan juga kena didatangi Rasulullah, apalagi mengkaya Abu Hasan As-Sajili dikecupnya di diri kita, nah, diciumnya bau harum tubuh kita sampai ke mati, kada mau hilang. Itulah minyak wangi Rasulullah yang paling haram berlibat. Jadi kita kembali kepada pengajian kita lah. Jadi malaikat ini telah disuruh Allah pekerjaannya, mereka tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Mereka ini takbir, suci, zahir batin, bertasbih, bertakbir, tahlil kepada Allah selama-lamanya. Nah, ada juga yang lain, nama mukul dan nama menjaga lain-lain sebagainya. Mereka ini semuanya didapat barang yang ahli surga daripada lezatnya amalan mereka ini, tetapi tiada bagi mereka ini memiliki syahwat. Nah, artinya kalau ada mereka ini diberi Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu kayak kita. Nah, kalau kita ada punya hawa nafsu, sehingga mereka wajar aja bang terangkat derajatnya. Kalau kita bisa terangkat derajatnya, kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, arba'un tarfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Nah, ada 4 hal amalan kita nih lah seorang hamba yang bisa terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa in qalla amaluhu wa ilmuhu, walaupun sedikit amalnya dan sedikit ilmunya. Apa dia amalnya? Pertama, kita bersifat al-hilim. Al-hilim itu maknanya kada mudah marah. Artinya bisa mengendalikan hawa nafsu itu, kada pamarah orangnya kayak Rasulullah. Nah, karena Rasulullah itu sebelum diislamirakan dibedah, dimasukkanlah Islam, iman, termasuklah hilim nih. Nah, sehingga Nabi kita tuh kada pernah marah. Kayak apapun dihina, dicaci, bahkan apa dibunuh, Nabi pemaaf. Nah, kita bisa bersifat ini, angkat derajat kita. Dan apalagi wattawadu, nah, sifat tawadu, rendah diri, rendah hati,
Itu bagus diamalkan hanya dalam hati aja. Ada mau kebesaran. Nah, orang yang bersifat tawadu lah diangkat Allah 2 derajatnya. Seorang hamba tadi. Yang ketiga, orang yang diangkat Allah kata Imam Junaidi derajatnya orang nang asaha, orang nang pamurah. Pamurah sesuai keadaannya. Nah, tuh diangkat Allah 2 derajatnya. Yang keempat, wa husnul hulki, baik perbuatannya. Nah, kayak apa kita nih anak baik perbuatan mengkadabi ilmu. Jadi walaupun kita wa in qalla amalu wa ilmuhu, sedikit amal sedikit ilmu, tapi bisa bersifat 4 ini kata Imam Junaidi al-Baghdadi, insyaallah keangkat derajat kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat mereka tuh wajar bang lah. Nah, mereka takdis, tidak pernah menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kalau diberi namanya itu hawa nafsu, ada syahwat. Adalah malaikat ini Bapak Ibu menerima jua mati, artinya sama juan kita bisa jua mati lah. Ada yang dimatiakan kina ketika hari kiamat. Nah, mungkin ada juga yang dimatiakan Allah sebelum hari kiamat. Wallah alam, Allah nang tahu. Tapi yang jelas malaikat ini samaan kita menerima jua kematian. Maka malaikat ini kemudian daripada matinya kena nafahatul awal, tiupan sangkakala yang pertama. Nah, mereka disatulah semenjak matilah. Dan pada nafahatul awal, tiupan sangkakala yang pertama, matilah sekalian malaikat. Nah, terkecuali ada beberapa malaikat aja lagi. Di antaranya malaikat Israfil lah. Karena cidin mantu apiok. Yang lain seluruhnya mati. Maka adalah kejadian malaikat ini bidaan kita. Walaupun daripada inasar na'ampat ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin, ada unsur api. Tetapi mereka dijadikan Allah daripada nur yang khalis, daripada cahaya. Nah, sangat bersih yang suci. Nah, itu bedanya awan kita, tapi punya inasar juga. Kejadiannya, nah ini menerangkan tentang jin pula. Atau, jadi mana Tuhannya jin dan iblis. Nah, kita mengetahui. Adapun kejadiannya jin, itu jin dari iblis Bapak Ibu lah. Jin itu dijadikan Allah daripada api. Makhluk Allah ini lah manusia, jin, malaikat. Paling banyak. Jin ini banyak dari kita manusia. Ini bisa cerita sama, bisa kawin, beranak. Dijadikan Allah jin ini dari api. Namanya jin ini asal mula-mula dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, nama jin ini Sumaya. Nah, Sumaya namanya. Nah, dengar Sumaya. Tidak pernah kalau kita boleh. Ada kata kila dikatakan orang juga selain nama jenis Sumaya, namanya Maraja. Sedangkan nama nasabnya, juriatnya, baninya, kaumnya, yaitu namanya Bani Maraja. Nah, jadi kalau kita kan kayak ada orang Banjar, ya Jawa, apa segala macam. Sedangkan iblis ini anaknya daripada jin. Nah, jadi nang Tuhan itu ya jin. Iblis itu anaknya daripada jin tadi. Nah, ya, iblis inilah nang
menggoda kita na merusak kita nih. Nah, jadi orang yang yatlubul ilmu diterangkan di dalam kitab lah, kayak kita ini alhamdulillah nang bisa hadir istiqamah menuntut ilmu, itu keutamaannya orang ini dapat mengalahkan 70 syaitan, 70 iblis. Maka itu ngalih Bapak Ibu, orang yang bisa hadir mau menuntut ilmu nih. Banyak halangannya, 70 iblisnya nama halangi. Ada gampang-gampang, walaupun higa rumah, di hadapan rumah, banyak orang yang kata kawa. 70 syaitannya yang menjaga, menghalangi, hanya bisa lapas mau belajar, mau yatlubul ilmu. Nah, jadi syukur alhamdulillah kita ini kawa menundukkan, mengalahkan 70 iblis nih. Sehingga terbuka hati, taufik hidayah mau belajar menuntut ilmu. Nah, itulah hebatnya iblis tuh. Karena iblis ini banyak daripada kita. Nah, mereka jisimna halus, kita bisa melihat. Tapi mereka melihat awan kita. Ini namanya Sumaya. Nah, iblis ini adalah anaknya. Sedangkan perceraian jarak antara kejadian jin dengan Nabi Adam alaihissalam, kan iblis ini terdahulu dijadikan Allah Subhanahu wa taala serta Bapa sesudah dunia langit lah. Kan pertama Tuhan menjadikan malaikat, dimasukkan Allah dalam surga. Malaikat tadi. Setelah itu baru jin. Masukkan juga jin ini dalam surga. Nah, sampai jin ini bergelar abid ahli ibadah. 1000 tahun di langit pertama beribadah kepada Allah. Kali ini langit kedua 1000 tahun sampai 7 langit 70.000 tahun. Selama di dalam surga, iblis ini jadi guru malaikat, jadi penasihatnya kurang lebih 20.000 tahun. Alim iblis nih. Nah, maka itu ada pepatah, orang yang orang yang malu menuntut ilmu sama kayak teringat lah. Jaraknya antara iblis dengan Nabi Adam ini kurang lebih 60.000 tahun. Hanya ada Nabi Adam Tuhan menjadikan. Lalu Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga juga. Jadi ada malaikat lah, jin tadi, lalu Nabi Adam alaihissalam, penghuni surga, manusia. Pertama kali dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Itu jaraknya 60.000 tahun. Dan daripada mereka ini, dari Nabi Adam ini, daripada yang tiga ini lah, terutama daripada malaikat, ada malaikat ini pemimpinnya. Kalau malaikat tuh 4 kepemimpinnya lah, yaitu Sayyidina Jibril, Sayyidina Israfil, Sayyidina Mikail, Sayyidina Ijrail, Ridwan, Malik, lah Muqarrabin, Ruhaniyin, Hamalatul Aras, Mungkar, Nangkir. Nah, ini nama-namanya. Kemudian ada juga malaikat Hafazah dan lain-lain sebagainya sesuai
perintah Allah masing-masing. Lalu kata setengah ulama, keturunan Jibril inilah yang menjadi daripada Nabi Adam. Nah, tapi ini wallahu alam. Nah, jelas Nabi Adam itu Allah SWT menjadikan. Jadi dalam Quran itu innama amru ija arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, selain daripada aras, kursi, luh, kalam, nah, kemudian apalagi Nabi Adam itu Allah jadikan. Yang lain itu hanya Tuhan dengan isyarat ija arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Tuhan menghendaki sesuatu, cukuplah dengan isyaratnya kun fayakun jadi. Tapi kalau Nabi Adam, yang lain-lain itu, yang besar-besar itu Tuhan jadikan. Artinya perlu waktu. Kayak kejadian Nabi Adam ini sangat lama lah prosesnya. Nah, dari tanah kisahnya itu lah malaikat Israel suruh mengambil tanahnya itu dari berbagai-bagai negara. Maka itulah kita nih bermacam-macam warna. Ada orangnya hirang, ada putih, ada kemerah-merahan, ada kuning sawo, ada pucat, macam-macam. Karena tanahnya itu lah dari negara macam-macam diambil. Kemudian unsur tubuh pun beda tanahnya. Kayak dahi lah nang di bawah kita sujud di keneng ini Tuhan ambil tanahnya itu malaikat dari tanah itu kota Baitul Maqdis Palestina. Sehingga dahi inilah nang paling mahal harganya paling suci itu nang paling di bawah sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang kafir sekalipun lah haram hukumnya merusak tubuh orang kafir bagi orang Islam dahinya. Nah, dahi itu termasuk yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan. Nah, sedangkan yang lain-lain seumpama kemaluan kita ini yang ada baik diambil daripada tanah Perancis, Babilonia. Karena di situ wadahnya maksiat. Nah, makanya itu yang ada baik. Kemudian airnya diambil pula dari negara masing-masing. Nah, sehingga dalam tubuh kita ini macam-macam rasanya banyu. Nah, ada nang kalat. Banyu apa nang kalat, Bro? Banyu mata. Ada nang masin. Banyu kami lah. Ada nang tawar. Banyu apa? Nah, semuanya ada banyu. Kemudian itu juga yang lain-lainnya diambil oleh malaikat di bumi ini lain-lain tanahnya. Asal menjadikan Nabi Adam. Lalu disatukan, dibentuk tubuh jasadnya fi ahsani taqwim sebagus-bagus kejadian. Nah, lalu dimasukkan roh nin daripada nur Nabi kita Muhammad. Jasad dan tubuh Nabi Adam Tuhan jadikan pulang daripada nur Nabi kita Muhammad. Karena nur itulah awalu makhlukin, mula-mula makhluk yang dijadikan Allah. Dari situ pula Tuhan menjadikan seluruh alam kaunnya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, laula kaya Muhammad 3 kali. Jikalau tidak engkau karena Muhammad, jikalau tidak karena engkau Muhammad, wama halaktu aqlam. Nah, tidak aku jadikan ini sekalian alam. Jadi ya Habib Jamal bin Taha Ba'akil Malang tuh Sidin lah kalau di Jawa mayoritas kalau bulan Maulidnya apalagi Jogja. Jawa lah. Ada satu daerah kalau bulan Maulid nih semuanya disajikan hasil bumi. Dari mulai sayuran, buah-buahan napanya diangkut ke masjid kena diarah. Karena orang Jawa, orang Madura hebat lagi. Kalau orang Madura nang kaya-kaya itu orang Banjar gitu juga nang sugi-sugi. Kalau Maulid Nabi ini lah diberi bingkisan. Nah, saya semalam alhamdulillah pergi ke Darul Islah, boleh diberi bingkisan.
oleh pondok pesantren. Nah, bagus wadahnya. Kayak itu orang muliakan Rasulullah itu sedekahnya. Karena itu tadilah laula kayak Muhammad wa ma ahlatu aku. Jadi syukur alhamdulillah seluruh bubuhan itu jadi jamaah kada kelihatan lagi. Karpet masjid penuh bubuhan. Nah, karena asalnya dijadikan termasuklah kita sebab Nabi Muhammad lah itu ada semuanya. Jadi itulah tradisi di Jawa, seperti Yogyakarta yang masyhur itu jadi apa religi jadi wisata. Boleh aja kita pendatang nih kan. Alhamdulillahnya datang ke situ barabutan, dan orang Jawa tuh berkeyakinan bila dapat mengambil tuh jadinya berkah. Nah, ibaratnya kalau beladang, kalau bakabun, hasilnya tuh lumayan meningkat. Itu kepercayaannya dibawa ke masjid di waktu maulid Nabi. Kalau ceramah-ceramah banyak ada, tapi berhikmatnya cuma seperti itu. Nah, sama orang Madura di samping bingkisan duit pulang kayak di Banjar gitu juga. Nah, Intalu, Wadai lah, Bandira karena duitnya 100.000, 50.000, orang-orang yang kaya tuh. Nah, kayak itulah orang maulid nabinya memuliakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi malaikat-malaikat ini tadi kan dijadikan dua daripada nur yang khalis, nur yang suci. Adapun malaikat Jibril turun kepada Nabi Adam alaihissalam lah mengantar wahyu. Kan tugas malaikat Jibril itu mau mengantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengirim wahyu perintah. Nah, ada yang dibawa Jibril itu sebelum kitab suhuf. Dalam suhuf itu lembaran-lembaran lah ajaran hukum syariat agama. Karena ajaran Nabi dari Nabi Adam itu kalau masalah syariat itu berbeda fikihnya, tapi kalau tauhidnya sama, rasulnya aja beda. Nah, lain-lain syariat berbeda, kayak puasa berbeda, sembahyang berbeda. Nah, kayak sembahyang Nabi Adam, sembahyang zuhur lah. Maka itu perintah mula-mula dilaksanakan Nabi ketika Isra Mi'raj sembahyang zuhur dulu. Kenapa maka suruh sembahyang zuhur dahulu? Ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, malaikat Jibril ini sembahyang Nabi Allah Adam, artinya zuhur itu di waktu yang sangat terang, sangat dunia ini keterangannya, maka insya Allah umatmu nanti seperti demikian juga. Jadi mulailah Nabi sembahyang 5 waktu dulu, sembahyang zuhur, banyak sembahyang asar lain pulang punya nabinya. Tapi mereka ada 5 waktu lah, berbeda dengan kita. Jadi malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Adam itu hanya 12 kali ya, ada banyak. Kemudian turun kepada Nabi Idris 4 kali, sedikit lagi. Dan kepada Nabi Nuh hanya 5 kali. Nah, pada Nabi Nuh 1000 tahun umur, 5 kali juga ditangi Jibril. Kita bang, ada suah lalu ditangi Jibril. Sedangkan Nabi Yakub 4 kali aja. Nah, Nabi Ibrahim tak banyak, sedikit. Karena Nabi Ibrahim ini Abu Basar yang kedua setelah Nabi Adam lah. Kepalaan manusia, bapak manusia yang kedua. Karena asal agama kita Islam ini adalah daripada agama Ibrahim. Nabi Ibrahim dituruni malaikat Jibril sebanyak 40 kali. Kemudian Nabi Musa tak banyak lagi. Karena Nabi Musa ini termasuk Nabi Ulul Ajmi juga, sama Nabi Ibrahim sebanyak 400 kali.
Kemudian Nabi Ayub 3 kali. Nah, padahal Nabi Ayub sedang diuji itu. Nabi Isa alaihissalam 10 kali. Kemudian Nabi Daud 10 kali. Nah, yang paling banyak penghulu Nabi kita Muhammad SAW 24.000 kali dengan umur 63 tahun aja. Bayangkan berarti bilang hampir saban hari bertamuan malaikat Jibril alaihissalam. Karena mantar Quran, mantar wahyu, pas segala macam. Subhanallah, itulah kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang mengatakan setengah ulama 100.000 kali. Ada juga yang mengatakan 24.000 kali. Yang jelas 24.000 kali banyaknya. Kemudian dihabarkan pula oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini masih berhubunganlah kita nih ta'aluk kepada iman, kepada anbiya. Nah, dahulu dalam masih kata kila Muhammadur Rasulullah juga penjabarannya nih mutasilnya. Beberapa pula Rasul itu diturunkan kitab. Adalah yang diturunkan Allah semuanya. Rabi itu Rasul tadi turunkan Allah SWT kitab dari langit dengan lapas bahasa, semuanya bahasa yang berbeda. Tapi bahasa itu bahasa baru, bahasa hanyar artinya bahasa baru, bahasa Banjaritan. Nah, ada bahasa kayak Nabi Adam misalnya, bahasanya kayak Nabi Adam dahulu kada. Artinya sesuai orang di zaman itu dan nabinya di masa itu, maka itu bahasanya lapasnya lapas baru. Nah, kitab ini asalnya sebelum turun dari ke langit dari Lauh Mahfuz. Nah, kan kalau Al-Quran itu kan lah dari Baitul Izza, dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izza. Nah, dari Baitul Izza itu malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih tempo waktu berapa tuh? Di Makkah Nabi kurang lebih berapa? 10 tahun lah. Tadinya di Makkah berapa Nabi perlu di Makkah? Kan 24 tahun lawasnya. 24 tahun 4 bulan beberapa hari turunnya Al-Quran tuh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izza. Nah, dari Lauh Mahfuz inilah langsung daripada lidah malaikat Jibril tadi masing-masing kitab 104 buah kitab dibawa oleh malaikat. Kata kila ada namadakan lebih daripada 104 buah. Seperti yang telah tersebut dahulu-dahulu. Kalau sebelum kitab tuh namanya suhuf. Seperti 10 buah lah suhuf atau kitab diturunkan kepada Nabi Adam. 50 suhuf lembaran-lembaran aja kepada Nabi Sis. 30 kepada Nabi Idris, 10 sebelum Taurat kepada Nabi Musa. Nah, setelah itu baru turun kitab. Pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini tak balik-balik lah. Lalu kitab Zabur kepada Nabi Daud. Sebenarnya Zabur dulu karena Nabi Daud Tuhan. Di kemudian bujur aja. Kemudian baru kitab Injil turunnya kepada Nabi Isa. Nah, kemudian Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang lain daripada 4 kitab ini dinamakan suhuf-suhuf tadi ya, mulai dari Nabi Adam, lah Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Musa. Suhuf-suhuf aja lembaran-lembaran dari kitab.
Nah, sedangkan kitab Taurat bacaannya itu bahasa Ibrani. Zabur kepada Nabi Daud bahasanya Kipti. Nah, kita kada tahu. Injil kepada Nabi Isa bahasanya Suryani. Al-Quranul Karim bahasanya bahasa Arab. Nah, itu kita tahu. Dan yang berpegang kepada kitab Taurat itu namanya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu asalnya sebelum Nabi Musa sudah namanya Yahudi. Lalu kepada Nabi Musa nang bujur inya mau pada Nabi Musa Yahudi juga. Tapi kada samaan Yahudi wah ini. Nah, itu Yahudi nang batu-batu umat Nabi Musa. Nah, adapun orang yang berpegang kepada kitab Injil namanya orang Nasrani. Jadi orang nama ikut Nabi Isa, kitabnya kitab Injil bujur dua. Sedangkan yang berpegang dua kitab, Taurat umpat, Injil umpat, itu ahlul kitab. Nya ada orang yang ini seperti jarak lah antara Nabi Isa wa Nabi kita Muhammad ini zaman katrah 500 tahun hanya ada Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Jadi orang yang hidup di zaman itu nah antara Nabi Isa dan Nabi Musa itu pula beberapa ratus tahun. Jadi orang itu berpegang kadang dua. Nah, ke Taurat ia juga, ke Injil ia juga. Nah, maka orang ini dinamakan ahlul kitab. Seperti ada siapa itu marinanya Siti Haidijah, Wail itu apa? Itu masih berpegang kepada kitab Injil. Adapun orang yang berpegang kepada suhuf, nah lambaran-lambaran tadi itu adalah syuhbatu ahli kitab. Sedangkan orang yang berpegang kepada Al-Quranul Karim, nah dinamakanlah orang mukmin, lagi muslim ya kita. Kenapa? Karena imam kita adalah Al-Quranul Karim. Itu kita berpegang, maka orangnya dinamakan mukmin, lagi muslim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi barangkali sampai sinilah pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, jika terdapat hilaf salah, saya banyak ampun maaf. Nah, sebelum saya menutup pengajian kita pada hari ini, kita kembali mengingatkan, kita hanya tinggal beberapa hari, beberapa minggu untuk haulan. Nah, maka oleh karena itu kita introspeksi lah ke dalam kita internal, khususnya orang majelis,